anehnya Bung, anehnya. Ketika aku bilang bahwa Harry Pras itu seorang pesilat, itu dianggap merendahkan. Bahwa di situ memang terlihat jelas merendahkan kepribadian orang. Seolah-olah kalau dia kuliah jurusan engineering, dia tidak belajar agama dengan benar. Bukannya itu malah membanggakan ya? Sekalipun gurunya kalian menganggap, oh bukan, guru kami tidak akan mau videonya diupload, bener. Tapi setidaknya ajari kepada murid-muridnya, jangan di video, jangan diupload. Ayo, Harry Pras, aku mohon kritik bagaimana alur pikirnya. Iya, metodologi saya ini loh. Jangan ketika saya ngomong dasar pesilat, jangan itu yang Iya, dikritik ya itu. gitu loh. Bercanda ilmiah dengan Harry Pras. Kalau misalnya kejauhan mau ke Banyuwangi nih, kalau misalnya ada di Jember lagi di Jember ya kayak gitulah. Ya Kita Harry Pras kan ingin orang Jember kan. ngomong baik-baik saja, Ya. kita tontonkan kepada masyarakat bahwa siapa yang argumentatif dan siapa Ya. yang fiktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tersenyum kita Bung. Tersenyum, beri tepuk tangan dulu, beri tepuk tangan. Begitu kan kayaknya Harry Iya. Pras ya. Harry Pras. Halo. Jadi Akhi. ternyata Harry Pras menonton Video kita. Entah Terima sampai kasih. akhir atau tidak ya Bung ya. Enggak tahu saya. Tapi kalau sampai akhir kayaknya sih lucu. Iya. Karena kok di bisa- video tanggapannya ada dia benar-benar berucap seperti yang aku bayangkan di video sebelumnya. Iya. Nanti Bung kita akan dikritik gara-gara merokok nih. Rokokan mereka depan kita, membahas ilmu sambil rokokan. Kenapa harus seperti itu? kita kan sudah bilang kan. Iya benar kita sudah bilang. Ternyata beneran. Beneran ya. Dikritik Beneran. dengan itu. Dan dari videonya Harry Pras yang menanggapi kita itu Bung. Itu bukan menanggapi kita Bung. Bukan. memang Bukan. Karena kita akan ngomong ilmiah. Bahwa kita menyebutkan dia pesilat dan semacamnya itu hanya remah-remah. Hanya remah-remah. Ternyata itu jadi konten yang menjadi pokok gitu. Menjadi pokok. Remah-remahnya malah pengetahuannya. Iya. Iya gitu ya. Iya kayak gitu. Repot. Kalau beneran kawan. Bahkan pengagumnya Harry Pras lihatlah bagaimana potongan kita ya. Iya potongan Yang kita. dipotong itu adalah bukan Hanya remah-remahnya. Iya, remah-remahnya. Itu yang jadi pokok gitu. Sebagaimana dia videonya selalu remah-remah. Enggak tahu ya. Saya tidak nonton semuanya soalnya. Yang setidaknya yang kita inilah yang menanggapi kita maksudnya. Ya. Tapi gini, Bung. Harry Pras itu ada cacat logika, Bung. Gimana? Ada namanya fallacy of logic, salah satunya itu adalah ad hominem. Oke. Ad hominem itu, Bung, adalah ketika kita berargumen tapi tidak fokus kepada argumennya. Tapi kepada sosoknya, Bung. Kita juga melakukan itu, tapi tidak Iya, menjadi iya, pokok iya. ya kan? Iya. Kita benar-benar menjadikan pembahasan kalau kemarin musyafahah, kita jelaskan dengan seluas-luasnya. Bahwa kita ada sedikit bumbu-bumbu agar penonton tertarik. Iya itu pasti. Itu wajar itu. Itu wajar. Kalau ini enggak, Bung. Bumbu semua ya? Kesalahan logikanya itu jadi pokok. Iya. Gimana itu ya? Dan aku juga baca di kolom komentar di video. Enak sekali ikut Harry Pras. Mudah. Kalau logika kita katanya ribet, Bung. Oh gitu ya. Memang kembali kepada Al-Quran dan hadis itu mudah sekali. Mudah sekali. Padahal Imam Syafi'i sampai Berjilid-jilid. Kita enggak bisa pungkiri di hazanah kita banyak sekali itu ya. Iya. Ya gitu Bung ya. Ya, tapi oke lah karena ini menguntungkan kita ya. Akhirnya kita buat video ini lagi ya kan. Tentang mau bahas tentang apa kita ini Bung? Kalau mau bahas musyafahah lagi. Saya kira itu sudah terlalu. Perhatikan dengan baik-baik video kita yang kemarin. Iya itu sudah sangat Jadi banyak ya. saya takut ada istidlal alal istidlal. Jadi istidlal lagi. Ya enggak. Tetap kita akan fokus, kita akan menanggapi perkataan si pesilat itu, si Harry Pras. Dari apa yang ia beratkan, karena dia juga nanya-nanya nih ke kita. Ternyata nitip pertanyaan mereka. Tapi katanya banyak sebenarnya yang mau ditanyakan Makanya sama kita. lebih kayaknya enak diundang sih ke sini Bung. Oh iya, seharusnya diundang. Harry Pras kita tunggu ya atau kita yang ke Jember. Bisa. Katanya kan kalau orang di- Jember. Oh iya. Tanggal 6 ya kita ke Jember ya. Tanggal 8.
tanggal 8. Tanggal 8. Kita ke Jember. Kita ke Jember tanggal 8 nih pas. Tanggal 8. Karena tanggal 8 ada acara, tanggal 9 bisa. Tanggal 9 berarti kan? Ya. Jadi kita enak duduk baik. baik. Kita live streaming, kita konten bareng gitu iya. kan, sama-sama dapat AdSense. Di mana? Kita di Jember. Kalau sampean, saya harus bareng sampean. Karena lebih tua, Bung. Oh, lebih tua ya. Harus menghormati yang lebih tua. Karena itu ajarannya. Gak boleh, Bung, itu gitu, Bung. Bunda, ini kan silatnya. Oh ya. Oh, silat begini nih hormat, Bung. Hormat ini. Tapi kepada yang lebih tua itu diajarkan oleh Nabi. Oh iya. Bahkan kalau jahiliyah, Bung. Jahiliyah lebih tua dihormati oleh Nabi. Dihormati, iya benar. Ya, orang-orang jahiliyah itu dihormati oleh Nabi. Karena Nabi. lebih tua ya. Tapi habis itu di perang Badar. Jahiliyah, orang di jahiliyah. Oh, jahiliyah. Tolong jangan dipotong botol. Jadi tanggal 8 hari Pras. Ya, tanggal 8. Bisa saya tunggu di sini, kita tunggu di sini di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Asadiyah Ibrahimi Ketapang, bukan Sukoharjo, di Ketapang. Atau di Jember di NK, Pondok Pesantren NK. Karena saya sudah izin tadi. Gus, gimana kalau di sana dijadikan tempat untuk bercanda diskusi. ilmiah. Bisa diskusi, bercanda iya ilmiah. Sih. Soalnya kayaknya gak ada ya. Bercanda ilmiah. Bercanda ilmiah dengan Harry Pras. Kalau misalnya kejauhan mau ke Banyuwangi nih, kalau misalnya ada di Jember lagi di Jember ya, kayak gitulah. Ya, Harry Pras kan orang Jember kan. Ngomong baik-baik saja, kita tontonkan kepada masyarakat bahwa siapa yang argumentatif dan siapa yang fiktif. Ya, tinggal begitu. Ya, saya juga malu lah. Saya malu. Saya S2 usul fikih dikira kalah sama engineering. Ya kan? Saya kuliah lama-lama, ya Allah. Ya Allah. Harry Pras. Ya sudah. Nanti dianggap merendahkan lagi kita. Ya. Kita dianggap merendahkan. Ya tak apa-apa sih. Ayo Bung. Gimana apa Bung yang mau dibahas sama lu? Oke, yang pertama tadi di videonya Harry Pras itu. Jadi ada berapa poin yang saya tulis ini. Banyak sebenarnya. Saya mau menanggapi ini secara ilmiah, cuman gara-gara teman saya. Gak usah kita terlalu fokus dengan teman saya maksudnya. Nanti malah kita keluar dari ini kita ciri khas kita, karakter kita. Gak usah terlalu serius lah. Takut juga gak ditonton gitu nanti. Ya. Soalnya nanti kalau mau ditontonkan bahasa Arab semua nanti selesai kayak gitu. Ayo Bung, gimana Oke. Yang pertama Bung, perlu kita sadari bahwa kita ini katanya Harry Pras ini. Jadi kita hanya menukil pendapat-pendapat, maka katanya orang awam pun bisa berpendapat kalau begitu. Jadi oke, pendapat itu bisa dipakai tapi jangan sampai mengalahkan pernyataan Nabi Muhammad langsung. Padahal yang Harry Pras ikuti, yang Harry Pras kutip Ibnu Hajar, kemudian tafsir-tafsir dari siapa juga. Saya juga repot mau nyari referensinya Harry Pras ini. Karena dia tidak menyebutkan hadisnya diriwayatkan oleh siapa. Iya, ribet Bung ngomong bahasa Arab. Ya gitu, oke. Itu katanya jangan sampai kalau mau menikul pendapat jangan sampai mengalahkan pernyataan Nabi Muhammad secara langsung. Padahal yang diikuti itu juga juga menafsiri dari perkataannya Nabi Muhammad. Bahaya. Tidak hanya dalam musafahah, dalam yang lain-lain juga. Bahaya kalau moro-moro kayak gitu. Contoh. Saya kasih contoh yang ekstrim ya. Oke. Di dalam menentukan kiblat, Nabi itu tidak menyuruh langsung menghadap Ka'bah, enggak. Iya. Ngadep kemana itu? Kalau gak salah ke utara ya. Utara. Nanti tampilkan hadisnya ya. Iya. Kalau utara mau selatan, sholat, utara selatan. Ya, menghadap ke utara gitu. Itu karena Nabi ada di selatannya Ka'bah gitu. Itu kan bahaya itu kan. Itu sangat bahaya. Makanya saya sudah bilang kemarin bahwa kalau memahami agama tidak menggunakan akal ya begitu nanti. Ya. Gak kira bahkan lafaz alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim gak kira bisa dipaham kalau gak pakai akal. Bahkan Bung, kita dikira membenarkan salaman, memperbolehkan salaman gitu. Oh iya. Dengan kalau yang berpendapat tidak boleh salaman, kita tolak gitu. Kita tolak. Enggak, Pras. Enggak gitu. Saya enggak gitu kita. Kalau kamu mengharamkan salaman, monggo. Iya, monggo. Kalau saya ya udah biasa salaman aja. Tapi, karena sama-sama ada pendapatnya. Iya, gitu tapi bedanya dengan Pras nih teman-teman ya. Jadi
Pras itu mengharamkan, sudah tahu ada pendapat yang memperbolehkan dan menutup mata kepada pendapat yang memperbolehkan. Ya. Sehingga menyalahkan orang-orang yang mengikuti pendapat yang memperbolehkan dengan dalil. Pendapat yang memperbolehkan itu menyalahi ijma, padahal mana ada ijma. Atau menyalahi hadis Nabi, padahal yang membolehkan juga pakai hadis Nabi. Dan hadisnya pun sama. Hadisnya pun sama, pemahamannya beda. Bahkan ulama-ulama yang mengharamkan di kitabnya. Atau misalnya kita pakai ulama-ulamanya beliau lah. Syekh Albani misalnya. Oh iya. Syekh Albani. Ya. Atau misalnya Abdul Nasir bin Khadr. Yang dianggap menjadi rujukan utama. Ulama ul kibar, bahasanya begitu. Ulama kibar dari Asatid Salafi. Itu di dalam kitabnya beliau menyebutkan tetap merinci perbedaan pendapat itu. Dan di akhirnya baru mengunggulkan. Mengunggulkan. Ya, artinya tidak mau. Bukan tidak mau. Arjaha gitu ya bahasanya ya. Al-murajjahu indi. Al-murajjahu indi. Bahasa Indonesianya, bahasa Indonesia al-murajjahu. Enggak usah. Biar di searching. Sekarang kan sudah serba googling kan kayak gitu. Juga misalnya nih yang kamu nukil ini Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Beliau menyebutkan di sana perbedaan pendapat. Kemudian di sana dikutip perkataannya Al-Hafidh. Al-Hafidh ini sebenarnya di Mustalahatul Hadis. Di dalam kitab Mustalahatul Hadis ini Al-Hafidh ini, istilah Al-Hafidh ini bisa ke Al-Hafidh Al-Iraqi, bisa ke Al-Hafidh yakni Imam Al-Bulkini. Nah, tapi yang dirojihkan oleh ulama-ulama Mustalahatul Hadis itu Imam Al-Bulkini. Bayangkan kita belajar ini sampai ke sini gitu loh. Namanya orang saja gitu maksudnya. Salam. Kita harus hati-hati gitu. Sebelumnya Bung. Salam Ustadz Khairuddin. Ustadz masih hafal lah. Kalau aku udah ada hafal. Oke. Katanya Al-Hafidh Syekh Al-Bulkini, Al-Imam Al-Bulkini, beliau itu merojihkan pendapat yang mengharamkan. Tapi beliau akhiri dengan wa ahsanul ajwibati. Ya. Adapun, ini kalau mau diartikan secara pondok pesantren, wa ahsanul ajwibati, dan adapun yang paling baik dari jawaban yang paling baik ya. Artinya al-murajjahu yang diunggulkan adalah pendapat yang at-tahrim. Dan beliau jujur secara ilmiah. Beliau sebutkan bantahan dari ulama yang mengharamkan, bantahan ulama yang membolehkan. Beliau dialektikakan di dalam kitab itu, bayangkan. Beliau abadikan sebagai khazanah keilmuan Islam. Kok ada sekarang, ada orang yang tidak mau menerima pendapat orang lain, padahal itu sudah menjadi niscaya dari Nabi Muhammad bahkan. Jangan mencaci Bung. Enggak, kok ada? Ini gayanya ini keras kan? Iya. Kalau si pesilat itu kan bilangnya kok ada? Baru di zaman sekarang ini yang ada salaman-salaman begitu kan gitu. Jadi ini ya, netizennya Heri Pras atau pendukungnya Heri Pras, kamu sebenarnya menonton Heri Pras yang lain kalau lihat saya. Jangan disamakan Heri Pras lah. Dia lebih alim. Dan ini lebih alim dalam silat. juga anehnya Bung, ketika aku bilang bahwa Heri Pras itu seorang pesilat, itu dianggap merendahkan. Bahwa di situ memang terlihat jelas merendahkan kepribadian orang. Seolah-olah kalau dia kuliah jurusan engineering, dia tidak belajar agama dengan benar. Bukannya itu malah membanggakan ya? Justru kita membanggakan kalau Mas Heri. Iya, Mas Heri. Kan keren orang hebat silat itu. Iya. Dan jujur. Saya jujur ini. Sampean Heri Pras, sampean. Oh iya gitu. Heri Pras ini saya sering lihat silatnya gitu. Sampean ya, iya. Jurus. Enggak tahu. Pokoknya saya pernah lihat gitu. Dalam silat. Bagus ya. Iya, bagus. Dan kalau mau bicara agama, setidaknya hati-hatilah. Setidaknya melek kepada perbedaan pendapat. Ya. Gitu. Dan kita akan nanti fokus kepada itu ya Bung. Ya. Bagaimana jadi jangan bagaimana perbedaan pendapat itu benar-benar lumrah dan terjadi bukan hanya sekarang. Iya gitu. Terus Bung, Oke. Sudah ya. Kemudian ini lagi.
Jangan semuanya, Bung. Oh iya enggak santai. Ini Jangan ada semuanya. 16, 17, 18 saya tulis. Serius kamu. Ya, daripada mengomentari videonya orang tapi enggak tepat gitu loh. Apa yang dikomentari pokok Ya. isi videonya maksudnya. Saya kan orang yang paling sakit hati lah. Kalau dulu masih kuliah kalau lagi berdebat. Ya, kemudian kita sering berdebat. disanggah oleh teman. Tapi teman itu menyanggah rempah-rempahnya gitu. Sempat sakit hati. Ih sakit hati. Dulu. Terus. Oke. Kemudian dia menyebutkan lagi. Hadis kepalanya seorang laki-laki ditancapkan besi itu lebih baik daripada tangannya menyentuh kepada tangannya wanita. Dan itu sebenarnya menjadi argumen saya juga. Iya kan? Saya kan sudah bilang, bahkan saya bilang kepada. Cara runutan bagaimana berpikirnya. Iya. Dan itu tidak dikritikin, Bung. Ya itu kenapa Nggak kok ada cara berpikir saya. Heri Pras, aku mohon kritik bagaimana alur pikirnya. Iya, metodologi saya ini loh. Jangan ketika saya ngomong dasar pesilat. Jangan itu yang Iya, dikritik ya itu. gitu loh. Nggak, ini nggak nyaci, cuma nyontohkan gitu. Iya, saya ingin kita akan menyontohkan kepada kamu bagaimana cara mengkanter kita gitu loh. Iya. Kurang baik apa kita? Kanternya itu di sisi argumentasi kritisnya. Iya. Bukan di saat remah-remah sebagai bumbu-bumbu untuk menarik penonton, Pras. Biar umat melihat kan gitu. Ya, biar gitu ya. Biar umat melihat. Biar umat melihat, menilai, memilah dan memilih. Agar umat tahu dan memilah serta memilih. Ya. Oke, ya hadis itu saya sudah sebutkan. Hadis itu diperdebatkan oleh ulama tentang kesahihannya. Tentang kesolehannya itu iya. diperdebatkan. Bahkan yang bahasanya Heri Pras itu kita mau doifkan itu. Iya, yang kita mau doifkan. Itu kan diperselisihkan oleh ulama tentang sahih dan doifnya. Kita ini Pras menyebutkan ini walaupun ulama yang mengharamkan itu menggunakan hadis itu dan kemudian didoifkan oleh ulama yang memperbolehkan. Kita tidak menganggap kemudian yang mengharamkan itu kita salah. Enggak salah. Kita akan selalu buka mata. Kita akan selalu menampilkan referensi-referensi agar agar masyarakat ini tahu sebenarnya yang terjadi adalah memang perbedaan gitu loh. Dalam soal hadisnya juga dan perbedaan. itu rahmatan lil alamin bahasanya. Rahmatan lil alamin katanya Nabi. Dalam satu pendapat ini hadisnya doif juga. Ada yang mengatakan hadis ini doif, ada yang mengatakan sahih. Ikhtilafu ummati rahmatun. Atau dalam riwayat lain al-ikhtilaf. Siapa kamu Pras? Kamu ikut ya? Sama kayak kamu madhabnya siapa? Ya terus Bung. Oke, ya itu sudah. Kemudian sehingga mana lagi hadis yang dipaparkan oleh dia katanya, bahkan ini ya lihat ya sampai begitu ya, sampai mengucapkan itu dalam videonya, lihat ini ya. Seorang wanita nih dengar baik-baik, ini kata Rasulullah SAW. Gimana kamu menanggapi tentang hadis wanita yang memakai wangi-wangian berdandan? Sudah mulai intisar. Ndak fokus ke ndak salaman dah. Iya, ndak salaman dah. Sudah pokoknya mengarahkan kita bahwa kita ini merendahkan dia pokoknya di video itu. Bang Heri Pras, ini menarik nih. Kalau kita mau benar-benar nyari viewer bersama, ayo kita berdebat di beberapa subtema gitu. Kalau nggak mau ketemu langsung, ayo kita virtual. Iya. Banyak yang mau ikut loh. Oh banyak. banyak. Adsense-nya banyak. Cuman nanti minta maaf ya kalau yang misalnya sudah. Terserah itu, haknya Heri Pras. Oh haknya. Ya, haknya Heri. Kita sebaik ini loh padahal. Nah, yang penting kita kan membuka ruang diskusi ya kan. Membuka ruang diskusi. Kita ajak bertemu monggo. Iya. Tapi jangan pakai silat, enggak punya silat. Nggak bisa. Saya jadi argumentatif. Ya. Oke, Heri Pras menyebutkan hadis wanita. Ingat kan banyak rempah-rempahnya kan mulai tadi. Ini ikut mengikuti kamu ini. Oke. Menyebutkan hadis wanita yang memakai wangi-wangian, berdandan, kemudian lewat di depan laki-laki. Maka katanya Rasulullah,
Fahia zaniatun. Ini saya bacakan aja ya. Iya, Karena iya. dia tidak bacakan hadisnya begitu loh. Iya, bacakan. Nanti saya tampilkan juga di videonya. Bahwa Nabi Muhammad itu mengatakan begini. Ayyumam ro'atin ista'torot. Ista'torot ini berdandan. Istakmalat tibah kalau dalam tafsir syarah hadisnya, syuruhul hadisnya. Hadisnya kemudian thumma marrot, ada yang pakai wa fi riwayatin famarrot. Famarrot ala qaumin, maka berjalan di satu kaum, maka fahia zaniatun. Kalau orang dalam yang satu hadis. Jadi berarti terjemahnya itu barang siapa yang berjalan perempuan yang berjalan di satu kaum dan pakai wangi-wangian itu sama seperti itu berzina, bukan seperti ya. Jadi hadisnya gitu. Pras itu langsung mengambil dohirnya. Fahia zaniatun. Dia itu zina. Ya, terus. Wa kullu ainin zaniatun. Dan setiap mata atau dalam hadis lain, ini saya sudah pakai beberapa riwayat ini. Man nadhara ilaiha zaniatun fahuwa zaniatun. Orang yang melihat kepada dia itu dianggap zanin. Ya, terus. Zanin. Wa kullu ainin zaniatun katanya Nabi. Begitu. Dan banyak sebenarnya ada yang make riwayat fil majlisi, orang perempuan yang lewat di majelis. Di majelis atau gitu. hadir di majelis. Ya. Di majelis, itu ya. Itu diambil dohirnya. Kalau kita pakai metodologi. Melihat hadis yang saya sebutkan tadi, itu sebenarnya masih hadis yang mutlak. Hadis yang mutlak. 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 Dia tidak menyebutkan dalam kondisi apa. Dalam berfungsi apa. Ini kajian usulnya, metodologinya. Ini metodologinya ya. Ada jadi namanya, kalau mau kritik di sini. Gitu. Ada di pembahasan usul fikih itu mutlak sama muqayyad. Mutlak. Kemudian, kalau mutlak itu gimana, Bung? Yang mutlak itu ya yang tadi. Kemudian di lafaz yang sama, sababnya sama, ittihadus sabab, sama sebabnya. Dan ittihadul hukmi juga hukumnya sama. Cuman redaksinya saja beda, ditambah sama Rasulullah di dalam riwayat yang lain mengatakan bahwa ayyumam ra'atin ista'torot famarrot ala qaumin liyajidu min rihiha. Ada lafaz itu. Liyajidu min riha. Barang siapapun perempuan yang make wewangian, yang berdandan, kemudian lewat ke kaum, untuk kaum itu. Ada ilatnya ya? Ya, ada ilatnya, ada alasannya. Untuk kaum itu mencium baunya. Tujuannya jelas ya. Biar menemukan siapa kaum min rihiha dari baunya si perempuan itu fahiyya zaniatun. Maka si perempuan itu adalah. Jadi yang dimaksud di sana adalah kalau bertujuan menarik laki-laki gara-gara itu yang disebutkan Rasulullah gitu. Sehingga dalam kaidah usul disebutkan bahwa hamlul mutlak alal muqayyad. Berarti yang awalnya mutlak berdasarkan hadis yang lain kedua jadi muqayyad. Jadi tidak semuanya gitu. Itu metodologi usul fikihnya dalam memahami teks hadis. Jangan diambil. Kita sama loh. Kita sama sebenarnya. Kita kembali kepada hadis dan Al-Quran. Tapi bedanya adalah kalau kamu pakai otakmu, kalau kita pakai metodologi gitu loh. Bukan, kalau dia bukan pakai otaknya. Dia pakai hadis Nabi. Atau pakai Google. Dia sangka lagi nanti. Dia pakai hadis Nabi gitu. Iya dah, kita itu metodologinya. Sekali lagi itu metodologinya yang kamu boleh sanggah di sini. Ayo harus sanggah dong. Jangan cuma sanggah-sanggah rempah-rempahnya gitu. Ayo sanggah. Kita kalau mau buktikan secara takhrijul hadis, ayo takhrijul hadis. Bahkan saya ladenin kalau kamu yang biasa katanya bertemu dengan asatidnya dari malam sampai jam 11 pagi. Ayo saya ladenin. Kalau mau takhrijul hadis, mau kita rawi-rawinya. Sabar Bung. Oh iya, ini gayanya Heri Pras. Saya kan orangnya sebenarnya ramah. Terus. Udah Bung, itu jangan sudah ada metodologi sudah, Bung. Lebih mumet nanti Bung. Lebih mumet lagi. Ya, jadi pindah ke yang lain Bung. Kemudian begini. Mana coba datangkan katanya Heri Pras. Coba datangkan cerita Nabi pernah atau sahabat al-khulafaur rasyidun. Jangan pakai khulafaur rasyidin ya. Itu secara nahwu salah. Dia khulafaur rasyidin ya. Khulafaur rasyidin katanya.
Itu salah. menurut Asoh salah. Iya. Ya, karena idhofatus sifat ilal mausuf itu Percuma kamu jelaskan idhofatul itu. mausuf ilal sifat itu tidak boleh. Percuma kamu jelaskan itu. Gak bisa ya? Ngerti, tidak ngerti. Ngerti. Belum tahu isim. Ya belajar jurumiyah lagi. terus. Oke, sudah. Katanya di mana? Di masa Nabi, kemudian di masa Al-Khulafa'ur Rasyidun, kemudian di masa Al-Madahibul Arba'ah. Tidak pernah ada mereka itu semuanya sampai Nabi Muhammad itu pernah ada cerita di depannya itu ada perempuan-perempuan, kemudian salaman. Ya. Saya bilang lagi nih ke Pras, lihat video saya kemarin baik-baik gitu. Ya, keburu mungkin ya. Nanti saya kasih yang hadis yang ekstrim, yang sahih. Ini saya bisa sebutkan yang ekstrim. Ini. Langsung bung. Oke. Hadis juga ya? Iya, hadis Bacakan juga. hadis. Ini hadis juga. Nah ini kurangi metodologi bung. Iya, kurangi metodologi. Iya, kurangi Kita pakai metodologi. hadis-hadis saja. Kembali ke hadis Oke. dan Al-Quran bung. Bahwa diriwayatkan dari Anas bin Malikin, saya baca saja ya. Rawahu Syaikhani an Anas bin Malikin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yadkhulu ala ummi Haramin binti Milhana fatutaimuhu. Jadi diceritakan ya, ini hadisnya Sahih terjemahkan Bukhari aja, Muslim. Bung. Saya terjemahkan aja ya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang ke rumahnya Ummi Haram binti Milhan ya, fatutaimuhu. Kemudian si Memberi Ummu makan. Haram ini memberikan makan ya kepada Rasulullah. Ini hadisnya panjang, ini banyak menyebutkan anunya. Perawinya. Kemudian tsumma jalasat. Rasulullah duduk ya? Ummu Haram itu duduk. Oh, Ummu Haram. Ummu Haram itu duduk. Tsumma jalasat tufalli ra'sahu. Tufalli itu kalau di kamus Al-Ma'ani itu nakohu minal komli. Jadi membersihkan kutu. Kutunya Nabi dari kepalanya Nabi. Jadi Rasulullah itu pernah dibersihkan oleh Ummu siapa? Ummu Haram. Ummu Haram. Iya, bahkan Ummu Haram Ummu itu Haram siapanya Bung? Nanti santai dulu, Oh, saya di iya, sini iya. saya sebutkan. Iya, Santai, jangan jadi Harry Pras, Bung. Ya, oke. Bahkan diriwayatkan dengan beliau juga itu sampai tidur di pahanya. Sampai tidur di pahanya. Kana yanamu indaha. Kemudian mana itu ada yang menyebutkan fi hijriha, di apa namanya ini, di pahanya ya, wayanamu fi hijriha, di dalam satu riwayat ya, watu falli ra'sahu, dan mencari kutu, membersihkan kutu dari sirahnya Nabi Muhammad SAW. ini menarik ini Bung. Maksudnya tanpa metodologi, kalau pakai dohir hadis kita pengen tahu bagaimana responnya Harry Pras memahami dohir hadis ini. Pakai dohir hadis ini. Dan ini riwayatnya sahih. Riwayatnya sahih. Nanti kasih link apa ya? Sudah. Saya akan mempersiapkan anunya. Nanti argumennya Pras ini pasti begini. Gimana? Jadi ini dikritik hadis ini oleh sebagian ulama. Dikritik bahwa hadis Rasulullah dan Ummu Haram bintu Milhan ini adalah mahram. Adalah mahram. Katanya Karena- diarahkan kepada mahram. Iya, karena menurut Ibnu Abdil Barri menyebutkan, tapi adunnu ya, aku menduga. Oh, aku menduga. Sehingga nanti ada Adunnu. batahannya lagi. Sehingga ada batahan. Adunnu anna Umma Haram Tidak diyakini. ardoat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, jadi Umi Rodo. Iya, jadi Ibu Rodo. Ibu Rodo. Diduga Ibu Rodo Itu. oleh Adunnu Ibnu ya. Abdil Bar. Begitu. Adunnu. Kemudian Tapi kan Harry Pras tidak mau kayak gitu, Bu. mau. Dia sampai mentakhrij hadis kemarin. Oh, Kan mendoif-doifkan itu kan ada takhrij hadisnya, sekalipun lihat dari yang terjemahan itu ya. berarti punya metodologi dulu. Aku jujur ya, Gak tahu metodologinya. Aku gak ngerti gimana metodologi berpikirnya gitu. Kalau kita kan jelas. Fleksibel Fikih. katanya, Oh, fleksibel. Berbeda halnya dengan orang-orang salafi yang tidak fanatik. Nanti kita. Tapi kalau fleksibel, kenapa kau ndak mau pendapat yang membolehkan? Itu bahkan Itu- kita lebih salafi daripada salafi, lebih wahabi daripada wahabi. Kalau Bahkan. jujur karena aku ndak nonton sih. kita ikut Gak hanya penting gak aku. katanya kita nggak konsisten, ikut kepada 4 madhab, tapi kok kok menafikan kepada pendapatnya Ya. Imam Ahmad bin Hambal gitu. Pendapatnya Imam
Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi enakan kita katanya. Enakan kita lebih fleksibel. Logika dia disanggah oleh perkataannya sendiri. Iya, tanpa dia sadari. Banyak sih dari gitu perkataan. Dia bilang dia fleksibel. yang tidak fanatik. Tapi dia tidak mau menerima pendapat bahwa ada yang memperbolehkan. Ya itu. Itu fleksibel. Atau mungkin fleksibelnya dimaknai sendiri. Di kamus KBBI lain. Bukan di Indonesia. Gimana terus? Kemudian wadu fi ahada. Wadu fi'ah? Wadu fi ahada. Ini dikoreksi lagi. Sama ulama yang memperbolehkan. Nanti wadu fi ahada lagi. Ini, artinya intinya ada banyak perbedaan pendapat. Ya, ada banyak perbedaan pendapat dan itu diabadikan oleh ulama yang mengharamkan. Dan pastinya ulama yang menulis itu getol mempelajari hadis ya Bu Iya. ya. Jadi walaupun mereka mengatakan bahwa haram, tapi mereka tidak menafikan memang ada yang memperbolehkan. Nanti makanya bahasanya pasti arjaha gitu. Iya. Lebih merojihkan. Urajih atau bagaimana lah bahasanya itu. Nah, terus katanya, kalau seandainya ini ya kalau misalnya tadi pakai argumen yang tadi bahwa itu mahram, kemudian ini bisa disanggah lagi, jadi tidak bisa pakai argumen itu maksud saya. Cari argumen yang lain gitu maksud saya. Nah, jadi katanya kalau seandainya dia itu adalah mahramnya dari sisi rodok, ummahatun nabi minan nasabi war rodoati maklumatun. Itu sudah diketahui. Kok bisa ya dipersilahkan ya? Kok perselisihkan padahal ibu-ibunya Nabi baik dari segi nasab maupun rodok itu pasti sudah tercatat dengan baik. Ya. Agar tidak terjadi fitnah. Mikir pakai kepala. Kalau gak punya kepala pakai dengkul mikirnya. Kemudian diteruskan lagi. Dibantah lagi. Wanuki syahadah. Dibantah lagi, dikoreksi lagi. Anna dzalika yu'addu min khosaisin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu termasuk khosais Nabi, enggak bisa dipakai, dibantah lagi wadu fi ahada. Itu kalau khosaisun Nabi itu di bab wahabolab af'alun Nabi, bab af'alun Nabi. Khususnya itu Nabi. namanya ilat tidak bisa menjalar, ilat Itu qosiro. Tapi wadu fi ahada bi annal khosoiso la tathbutu bil ihtimal. Khosois khususnya Nabi itu tidak mungkin bisa ditetapkan kalau hanya gara-gara kemungkinan saja. Ya. Itu. Ayo bantah ini kalau mau dibantah. Ini yang disebutkan oleh siapa namanya yang tadi kitabnya Al-Musoroha, Kitabul Musoroha fi Hukmil Musofahah. Itu. Disebutkan oleh beliau. Beliau itu memilih. Pakai argumen itu. Ya, memilih yang haram tapi tetap mengabadikan Wah, pendapat-pendapat. itu kan keren itu fair. Secara ilmiah fair. Itu namanya fleksibel. Yang tidak fanatik. Anda jangan katakan bahwa Anda itu argumentator. Jangan Anda katakan bahwa apa yang Anda katakan itu adalah argumentatif sementara Anda menutup mata. Secara torikoh ilmiah, kamu kan pernah lulus S1 engineering ya? Engineering. Saya nggak tahu sih engineering itu apa sih? Nggak tahu. Tapi bukan jurusan pesilat sih, Bung. Oke. Kalau kamu pasti nulis risalah atau nulis skripsi atau tesis, tapi menutup pendapat yang memperbolehkan, pasti ditolak sama dosen. Nggak kira lulus itu. Iya ya, gimana ya? Orang salafi yang nggak punya metodologi tapi lulus S1. Gimana? Dia. Nanti malah usah. Tapi aku sangat menunggu-nunggu Bang Heri Pras bagaimana menjelaskan metodologi berpikirnya. Iya. Itu benar-benar kami tunggu gitu. Bukan cuma metodologi berpikirnya. Ayo hadisnya kami pakai. Saya sudah menyebutkan referensi. Kamu tinggal buka referensi saya. Saya sudah ngasih linknya kemarin. Kamu pelajari, ayo kita bantah-bantahan. Itu lebih fair, sulit, lebih ilmiah. nyari terjemahannya. Nanti dipakai lagi meme itu sama dia. Benda tapi sulit kan nyari terjemahannya. Oh iya, sangat sulit sih. Sangat sulit. Oke. Tapi temennya banyak sih. Ya itu ya, terjemahin. Itu sudah ya Bung ya. Bahwa di dalam khazanah Islam, di dalam turos, di dalam kitab-kitab, di dalam buku-buku ilmiah yang sudah terkodifikasi mulai dari zaman dulu sampai sekarang, itu semuanya ada perbedaan pendapat. Dan itu tidak boleh menutup mata ya. Makanya ada hadis Bukan Nabi. semuanya, sorry ya. Ada yang memang kemarin itu ada yang dhoni, dan itu kalau sudah dhoni itu ada perselisihan pendapat. Dan itu diakui oleh Rasulullah kan.
Mikir pakai kepala. Kalau gak punya kepala pakai dengkul mikirnya. Kalau nggak percaya bahwa Rasulullah itu menerima perbedaan pendapat, kalau nggak mau pakai hadis tadi. Oke, saya kasih hadis yang dari Bukhari Muslim lagi. Gimana? Hadis tayamum. Hadis tayamum. Kalau kan sudah belajar kan, pasti kan tayamum kan di kajian-kajian dia. Di tayamum itu ceritanya tayamum ini kalau kamu mau buka yang gampang lah, yang gak usah Sahih Bukhari Muslim itu terlalu tebal. Buka kitab Abdul Wahab Khalaf, kitab usul fikih itu. Abdul Wahab Khalaf itu yang tipis itu Bung ya. Itu bukan kitab sebenarnya kata Jombong. Gimana? Itu katanya cuma bahan seminar. Oh itu bahan seminar ya? Iya. Ya itulah bahan seminar itu. Gimana? Dalam kitab itu dijelaskan bahwa ketika menjelaskan tayamum, syariatut tayamum pengganti dari mandi itu besar. di bab rukhsah ya. Di bab Di bab rukhsah. Diceritakan bahwa sebelum ada penjelasan dari Nabi bagaimana tayamum menggantikan mandi besar itu, ada dua sahabat yang lucu ini. Satu sahabat itu gimana ini sama-sama junub. Cara bertayamumnya gimana ini? Ada satu air guling-guling satunya. Satunya guling-guling. Satunya cuma membasuh kepala sama tangan. Nah, kemudian datang ke Rasulullah. Ya. Datang ke Rasulullah nanya, siapa ini yang benar? Rasulullah bilang, dua-duanya benar. Cuman ini dapat satu pahala, dua-duanya benar gitu. Iya, dua-duanya benar. Ingat itu. Dua-duanya benar. Itu di masa Nabi. Diakui oleh Nabi. Jadi perbedaan ulama itu diapresiasi bahkan oleh Nabi. Kesalahan sahabat itu tetap diberikan pahala gara-gara menggunakan otaknya. Mikir pakai kepala. Kalau gak punya kepala pakai dengkul mikirnya. Iya kan gara-gara otaknya itu ya Bung. Ijtihad. Gara-gara itu. ijtihad. Dia tetap sekalipun dalam tanda kutip salah, tapi tetap diapresiasi. Kamu dapat nih satu pahala. Iya, begitu. Gara-gara kamu ijtihad di sana. Kamu dapat dua karena ini memang syariatnya gini gitu kan ya. Bahkan kalau mau yang ekstrim lagi, bahkan di Sayyidina Umar yang kemarin, yang dia nggak mau terima bahwa Sayyidina Umar itu diutus oleh Nabi untuk yang berbaiat, Nabi nggak mau. Bahkan di dalam riwayat yang lain, jadi Nabi itu bawa semacam gentong atau bak yang berisi air untuk berbaiat. Nabi bilang memang la usofihun nisa'ah. Aku udah mau musafah dengan perempuan. Aku udah mau musafah sama perempuan, tapi Nabi memasukkan tangannya ke gentong itu atau air itu, dan perempuan memasukkan tangannya ke air itu. Dalam satu terjemahan gentong lah. Jadi dan itu digunakan dalil bagi ulama-ulama yang memperbolehkan. Tapi juga dibantah oleh ulama-ulama yang mengharamkan. Dibantah lagi tapi dibantahnya mana ada menunjukkan musafah. Wong Nabi jelas sebelumnya bilang tidak mau musafah. Ya di hadis lain. Di hadis lain tidak pakai perkataan itu. Nabi langsung datang berbaiat langsung masukkan tangan misalnya begitu. Artinya ayo kita jaga ini perbedaan-perbedaan pendapat ini kita jaga sebagai khazanah Islam. Dan bukan menjadi perselisihan Bu. Iya. Oke, Pras ini benar-benar yang ingin disampaikan kepada semuanya lah, pengikutnya Pras. Semuanya. Ataupun alumni-alumni dari pondok kita bahwa perbedaan pendapat itu oke dan harusnya tidak menjadi perselisihan. Iya. Kamu yang mau mengharamkan monggo ikut itu, tapi tidak usah menyalahkan yang yang memperbolehkan gitu. Kalau saya tidak menyalahkan yang memperbolehkan, tak ketok kamu mulai kemarin. Kamu menutup mata sama yang memperbolehkan kamu. Iya. Ya itu bahasa majas, kalau diketok saya yang diketok. Gitu. Ada lagi Bung. Dia mengatakan bahwa bagi saya ini berita yang bohong. Ini mau ekstrim mau pakai gaya-gaya Pras, ini berita yang bohong. Bahwa Yang mana? Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal itu mengkritik Imam Syafi'i. Jadi ketika Imam Syafi'i itu memperbolehkan musafahah dengan hail, bisa dilihat, sebutkan referensinya dong. Ayo. Tidak ada itu. Enggak, dia tidak menyebutkan referensi. Dia tidak menyebutkan referensi. Jadi, itu ya kita sulit mau menyanggah di titik apanya di titik apanya gitu kalau nggak ada referensinya. Dia tidak pakai metodologi. Tidak pakai metodologi. Akhirnya harus dicampuran-campuran Bung, gini. nggak usah metodologi dah Bung, pakai referensi setidaknya. Kemarin menyebutkan ulama-ulama itu Bung. Yaitu. Jadi kamu berani bantah yang pakai hadis-hadis Durratun Nasihin, saya tidak pakai itu. Saya bahkan tidak pernah ngaji kitab-kitab Durratun Nasihin yang katanya dalam tanda kutip itu hadis-hadisnya dhaif. Ayo saya pakai hadis ini, ayo bantah. Kalau memang argumentator.
Tapi harus diakui bahwa Pras itu ada referensinya, Bu. Sekalipun ngutip-ngutip misalnya perkataan ulama dan semacamnya. Iya, memang kayak gitu. memang ada Dan itu hal yang sangat biasa. Misalnya seperti Imam Syafi'i sama Imam Syafi'i yang mensunnahkan kunut. Dan Imam Hanafi yang tidak mensunnahkan kunut. Iya. Benar Imam Hanafi kan, Bung? Iya, benar. Imam Hanafi. Tapi saling menghargai. Buktinya ketika Imam Syafi'i datang sholat sholat di makamnya makbarohnya Imam Hanafi, Iya. beliau tidak pakai kunut. dia pakai kunut karena menghargai ditanya Karena itu. menghargai. Gitu loh, ada penghargaan kepada pendapat orang lain. Terus gitu mengatakan loh. bahwa Ahmad bin Hambal itu tidak setuju kepada Imam Syafi'i dengan cerita. Itu cerita, ada 2 riwayat itu. Oh, Ada- satunya ada disebutkan. Enggak ada disebutkan. Itu hanya 1 riwayat dan itu kayaknya baca dari terjemahan. Kalau memang di searching di Google ada banyak itu. Ya enggak apa-apa lah, saya terima. Saya enggak permasalahkan itu. Tapi sebutkan setidaknya, tampilkan. Kalau malas ngedit bisa nerima saya jasa ngedit. Oke, sudah. Katanya Ahmad bin Hambal itu mengkritik Syafi'i, mengatakan bahwa Ahmad bin Hambal itu tidak setuju kepada pendapatnya madhab Syafi'i. Tidak ada yang mengatakan gitu. Secara keseluruhan, Bung. Tidak ada. Benda maksudnya perkataannya secara keseluruhan katanya tidak setuju kepada pendapatnya Imam Iya, Syafi'i. jadi Ahmad bin Hambal itu dikatakan oleh Pras tidak setuju dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i kan gurunya. Iya. Kok bisa? Ketika Imam Syafi'i menyatakan boleh bersalaman dengan laki-laki atau wanita bukan mahram dengan menggunakan alas tangan, Dibantah oleh Imam Ahmad. Kalau kamu pakai perkataan itu, Pras, Itu saya gimana tidak itu? setuju. Benda ada itu, Bung. Tidak ada. Itu dapat dari mana itu? Ya, itu saya tidak tahu. Ini juga yang dituntut ke Pras ya. Oh, iya. Tolong hadirkan Iya. referensi ini. Hadirkan referensi ini. Jangan Selama- yang berbahasa Indo ya. Tolong. Enggak, selama saya mondok enggak pernah denger itu. Bahwa ada perselisihan pendapat antara Hambali dan Syafi'i. Pasti ada. Nah, kalau menyalahkan, Kalau menyalahkan enggak ada. Iya. Enggak ada. kalau mengkritik ya oke lah. Karena itu gurunya. Iya. Oke, habis itu katanya di sebuah cerita ditanya nih. Siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Gimana hukumnya musafahah? Gimana tentang musafahahnya rojul bil mar'ati al ajnabiyati? Jawablah. Enggak boleh. Terus ditanya lagi, gimana kalau kerabatnya? Enggak boleh. Gimana kalau anaknya pada akhirnya? Itu panjang tapi. Oh, kalau anaknya ya iya dah. Gitu Ahmad bin Hambal. Dan itu dipahami sebagai menyalahkan kepada pendapatnya Oh gitu. Imam Syafi'i. Syafi'i. Padahal beda konteks ya. Terus kita mau dipaksakan untuk Mengharamkan. itu mengharapkan ya. gara-gara Imam Ahmad bin Hambal menyalahkan Imam Imam Syafi'i. Syafi'i yang mana kita katanya selalu berpegang teguh kepada 4 Madhab. madhab. Seharusnya dianulir nih yang Syafi'i. Di mana ada seperti itu? Saya katakan kalau kamu mengatakan fleksibel Yang tidak fanatik. tidak mencukupkan kepada 4 madhab, saya bisa katakan saya ini lebih dari 4 madhab. Ya saya NU, tapi saya tidak Menutup diri. Tidak menutup diri. Saya baca kitabnya Asy-Syaroni, Ya. Al-Mizanul Kubro. Hmm. Beliau lebih Kagum itu saya. lebih apa namanya? Lebih Sangat fleksibel. Sangat fleksibel. Dan di sana di setiap permasalahan itu disebutkan pendapatnya ini adalah ini, kalau ini dikenal 2 ya. Bahkan- yang ada takhfif, ada apa sih? Tasydid. Tasydid. Ya. Bahkan beliau tidak mengunggulkan. Tidak ada yang mengunggulkan. Iya. Farji ila martabatail mizan. Tergantung Gitu kan. kondisimu. Tergantung kondisimu. Dan itu bagus teman-teman kalau ada, sayang yang belum ada terjemahan itu. Bagi siapapun yang Yang mau Mizanul belajar Kubron itu mendalami keren. hukum Tapi jangan moro-moro baca isinya, Bu. Iya. Itu mukaddimahnya ada 119 halaman. Belajar jurumiyah dulu lah. Belajar jurumiyah. Oke, sudah. Kemudian saya tegaskan lagi, kami ini tidak menyalahkan pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Iya. Kita tidak ingin menyalahkan pendapatnya Imam Syafi'i. Kita tidak ingin menyalahkan madhabnya Imam Abu Hanifah. Bahkan kita Imam tidak Malik. menyalahkan Pras kan? Tidak menyalahkan. Tidak menyalahkan. Pras. Terserah kamu. Terserah kamu kalau mau mengharapkan. Mengharamkan monggo. Tapi saya menyalahkan, dia menyalahkan. Maksud saya menyalahkan karena dia menyalahkan. karena dia menyalahkan. Ya. Gitu. Ya. Paham ya? Karena Itu. dia menyalahkan, saya menyalahkan. Gimana itu? Menyalahkan salahnya dia, Ya, menyalahkan. bukan pendapatnya. Kalau pendapat mengharamkan, kamu boleh Uh-uh. mengikuti pendapat yang mengharamkan, tapi tidak usah salahkan yang berpendapat memperbolehkan. Iya, benar. Gitu loh.
Makanya dalam kitab-kitab usul fikih, sekali lagi buka kitab usul fikih, pelajari, ayo kita bantah-bantahan. Yang muda itu memang wahabolab. Kullu mujtahidin musibun. Dikatakan seperti itu, bahwa seluruh mujtahid itu adalah benar. Benar. Bahkan saya nggak pernah berfatwa bahwa kelompokmu itu salah. Enggak pernah. Cara berpikirmu salah. Itu saya tegaskan, cara berpikirmu salah. Kalau kamu mau menyalahkan saya, ayo cara berpikir saya salahkan. Jangan cuma ngawang-ngawang ke atas kemana. Jangan yang ditampilkan. Masa kayak gini, orang yang katanya belajar tasawuf, Pakai rokok. rokok, sampai rokoknya habis saya. Mulai tadi tidak nyoletin. Ya itu ya Heri Pras sekali lagi saya mohon dari semua yang tadi saya lupa ada catat itu Banyak sekali. keinginan kita paling penting adalah metodologi pemikirannya itu dari mana gitu. Ayo. Ada lagi Bung? Sudah. Ayo kita nikmati khazanah Islam ini gitu loh. Jangan menutup mata sekali lagi. Kalau nggak ada lagi aku mau tutup Bung. Oke. Cukup Silakan. ya? Cukup. Aku banget. ingin mengutip perkataannya Imam Syafi'i Bung, Oke, gimana? yang tidak mau aku terjemahkan. Bung. Terjemahkan gak ya? Qala al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah berkata, "Ma jadaltu aliman illa ghalabtuhu." Aku tidak pernah berdebat dengan seorang yang alim Pasti menang aku. dan pasti menang. Pasti menang aku. Itu katanya Imam Syafi'i. Wala jadaltu, dan aku tidak pernah berdebat jahilan dengan orang bodoh. Illa ghalabani. Kecuali dia mengalahkanku ya. Iya. Duh, kita kalah aja dah. Jadi Imam Syafi'i itu menegaskan, aku tidak pernah nih diskusi kalah sama orang alim itu tidak pernah. Nggak pernah. Tapi kalau orang bodoh aku pasti kalah. Repot ya. Repot. Tapi itu aku tidak maksud apa sih. Saya ingin menyebutkan satu hadis. Gimana? Karena dia selalu menyebutkan hadis-hadis terus ya. Uh-huh. Mungkin ada netizennya Pras yang menonton video ini. Kita sangat ramah. Kita akan mengenalkan Islam yang sangat ramah. Ya. Bukan Nabi yang dicap sebagai orang yang Selalu mengklaim-klaim orang. Zina. Ya. Bahkan dalam ukubah, bahkan dalam hudud, dalam tindak pidana. Potong tangan, hukum kisos dan semisalnya. Nabi bilang idra'ul hududa bisyubuhat. Tinggalkanlah hukum-hukum had-had itu dengan kalau masih ada syubhat-syubhat. Ketidakjelasan. Bahwa dalam fikih kita tahu ada syubhatul madhahib, ada syubhatul khilaf, ada syubhat karena adanya terjadinya perbedaan pendapat, sehingga sudahlah kita nikmati perbedaan ini. Pendapat itu. Karena fa innal imama la ayyukhti'a fil afi khairun min ayyukhti'a fil ukubati. Seorang pemimpin itu lebih baik salah dalam memaafkan daripada salah dalam menghukum. Ya gitu. Mungkin itu ya Bung ya. Semoga Heri Pras nonton. Ayo. Dan kawan-kawan semoga nonton sampai akhir dan semoga dapat banyak pengetahuan ya. Karena kita banyak. yang oke, kita akui bahwa sedikit ada caci maki ya Bung ya. Kita harus akui. Caci maki kita? Enggak sampai mencaci maki. Enggak. Tapi bahwa kita tidak semuanya ilmiah ya. Karena di dalam ngobrol wajar lah. Kita akan ngobrol. Tapi podcast. tetap yang jadi tonggak yang kita bicarakan, yang jadi pokok pembicaraan adalah metodologi dari metodologi dan bukan dalil. Kita bicara dalil juga. Bicara dalil. Ya itu ya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Salam akal Jangan akal silat.